Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada sebuah aplikasi di handphone kita, yaitu aplikasi tentang GPS yang Anda dan saya setiap hari pakai. Dan aplikasi ini sangat membantu buat kita pengemudi yang ingin mencari sebuah alamat yang kita tidak tahu. Dari tempat kita harus menuju kemana, kita akan dipandu oleh aplikasi tersebut. Bapak Ibu, apa GPS itu? GPS itu ternyata singkatan daripada Global Positioning System yang dikelola dan dimiliki oleh Amerika Serikat, yaitu sebuah sistem satelit untuk navigasi yang bisa menentukan posisi daripada objek yang akan dicari. Nah, Bapak Ibu, Daud ternyata itu memakai metode yang seperti ini. Oleh karena itu, saya memberikan judul pada video saya kali ini dengan judul Seperti GPS. Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Bapak Ibu, sama-sama, satelit juga di atas, Tuhan juga ada di atas, di surga. Kita baca Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bapak Ibu, kita tahu, kita baru bisa gunakan aplikasi GPS lewat kita punya handphone dengan beberapa catatan. Yang pertama, harus ada sinyal yang kuat. Nah, saudara, Daud juga memanfaatkan ini. Daud juga harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhannya, sehingga dia baru bisa memperoleh bimbingan daripada Allahnya. Oleh karena itu, kita lihat tadi dari bacaan tadi, betapa seorang Daud itu begitu ingin punya hubungan yang erat dengan Tuhannya. Dia selalu ingin Tuhan menyertai dia. Dia selalu ingin Tuhan mendengar doanya. Dia selalu ingin Tuhan menyertai dia. Dia selalu ingin Tuhan menolong dia. Berarti Tuhan menjadi satu-satunya sandaran di dalam kehidupan Daud. Dengan arti kata lain, Daud telah berhasil memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan.
Dia punya sinyal yang kuat dengan Tuhannya. Saudara, syarat yang kedua, mendengarkan arahan atau perintah. Saudara, setelah ada sinyal, maka aplikasi tadi memberikan arahan untuk menuju ke tempat tujuan tersebut seperti yang Anda inginkan tadi, maka aplikasi tadi memberikan arahan kepada Anda dan saya. Belok kiri, belok kanan, lurus terus, ada putaran, Anda harus putar, kemudian belok kiri lagi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita untuk mau mendengarkan suara Tuhan, itu juga tergantung seperti apakah Tuhan di dalam hidup kita. Apakah Tuhan betul-betul menjadi satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang selalu baik atas hidup kita, yang senantiasa ketika kita menghadapi persoalan, yang ketika kita menghadapi tekanan, yang ketika kita menghadapi persoalan yang demikian besar di dalam hidup keluarga kita, Tuhanlah yang menjadi sandaran dan harapan kita, sehingga Dia akan menolong kita lepas dari segala persoalan. Nah, saudara, jika itu iya, maka kita mulai akan yakin bahwa apa yang dikatakan Dia, yang difirmankan oleh Dia, yang diperintahkan oleh Dia, itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Nah, saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Daud. Daud sangat berharap, bahkan Daud berkata, Tuhan, tidak ada Allah yang lain yang seperti Engkau. Hanya Engkau saja, Tuhan. Oleh karena itu, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. Nah, Daud adalah orang yang begitu berharap, begitu bersandar, dan bahkan Tuhan menjadi segala-galanya di dalam kehidupan Daud. Oleh karena itu, Daud adalah orang yang selalu mendengarkan akan firman Allah. Dan Tuhan berkata kepada Daud, aku berkenan. Sebab apa? Tuhan tahu Daud adalah orang yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara, kemudian yang berikutnya, mengikuti aku. Nah, apakah saudara ketika mendengarkan aplikasi tadi, saudara betul-betul mengikuti? Disuruh belok kiri, saudara juga belok kiri. Atau belok kanan, saudara juga belok kanan. Nah, saudara, untuk mau mengikuti, pastilah kita yakin lebih dulu siapa yang berkata-kata itu. Nah, buat seorang Daud, dia sudah sangat yakin bahwa Tuhan itu adalah gembalanya dia, yang selalu memimpin Daud ke tempat yang baik, yang selalu membawa Daud ke tempat yang selamat, dan selalu membawa Daud keluar sebagai seorang pemenang. Oleh karena itu, Daud bersedia dibimbing oleh Tuhan untuk mencapai tujuan yang oleh Tuhan sudah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu, terkadang dengan aplikasi GPS tadi, karena kita ini juga tahu jalan ke sana, terkadang disuruh belok kiri, kita malah belok kanan. Karena memang belok kiri juga bisa, belok kanan juga bisa. Dan kita tahu belok kanan pun saya juga bisa ke sana. Cuma aplikasi GPS tadi tetap dinyalakan untuk membuat kita tidak sampai kesasar. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tidak menuruti apa yang dikatakan aplikasi tadi, suruh belok kiri kita belok kanan, maka langsung saja aplikasi tadi, GPS tadi, itu membuat rute baru.
Nah, demikian pula dengan kita. Terkadang suara Tuhan, perintah Tuhan tidak kita ikuti. Kita melanggar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Cerita hidup kita berubah. Walaupun Tuhan tetap pimpin kepada tujuan yang Tuhan mau. Tetapi ada cerita yang seharusnya tidak akan terjadi, itu harus terjadi. Nah, Bapak Ibu, mengapa hal ini bisa terjadi? Sama seperti seorang Daud. Apakah Daud 100% mengikuti firman Allah? Pastilah Anda yang belajar Alkitab akan tahu bahwa ternyata Daud punya banyak aneka macam dosa. Nah, apa yang terjadi? Tuhan tetap bawa Daud kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Namun, cerita hidup Daud yang seharusnya lebih baik jika dia menjadi seorang yang mengikut firman Tuhan 100% dibandingkan dengan saat-saat tertentu Daud melanggar perintah Tuhan. Satu misal, pastilah Tuhan tidak setuju Daud berzina dengan Batseba. Tetapi Daud saat itu melanggar perintah Allah. Dia berzina dengan Batseba, dia ambil Batseba sebagai istrinya dengan cara Uria, suami Batseba, dibunuh di medan tempur. Nah, inilah yang saya katakan. Akibatnya apa? Tuhan yang tetap membawa Daud kepada tujuan telah membuat cerita hidup Daud itu tidak sama dengan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Akibatnya Daud punya cerita baru lagi. Sebagai akibat Tuhan berkata kepada Daud, Daud, karena engkau merampas Batseba ini dengan pedang, maka sebagai Tuhan yang adil, hukuman yang ditimpakan kepada Daud, maka keturunanmu mulai hari ini tidak akan terlepas dari pedang. Bapak Ibu, oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang setia, yang kita akan juga gunakan, ya, seperti GPS. Kita juga menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Sebab apa? Di dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku, Tuhan, mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu, jika kita adalah domba-domba Tuhan Yesus, maka kita akan mendengar perintahnya, mendengar suaranya. Dan di situ dikatakan, karena kita mendengar suara Tuhan Yesus, ya, maka dia berkata, aku mengenal seluruh domba-dombaku. Dan domba-dombaku itu mengikuti aku. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita akan dibawa kepada keselamatan dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, hati-hati, jadilah orang yang tetap setia sampai tarikan nafas yang paling akhir. Sebab tujuan Tuhan jelas
dikatakan di dalam ayat 28, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka tidak akan binasa. Tidak ada yang bisa merebut dari tanganku. Nah, tujuannya tetap sama, yaitu kita diselamatkan, dibawa kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita pun mau berserah. Biarlah cerita hidup kita sesuai seperti yang Dia mau juga. Sebab kita boleh menjadi domba-domba yang setia, yang selalu mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga dengan demikian Tuhan akan berkata, Dia mengenal kita, sebab kita mengikut kepada Dia. Bapak Ibu, seperti GPS, kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Mari kita menjadi orang yang setia sampai tarikan nafas yang paling akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.